Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Anggun Kusuma Wardani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kebon Dalem, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada kolaborasi untuk menemukan hal-hal positif, menggali kekuatan-kekuatan yang sudah ada, untuk kemudian dibuat sebuah prakarsa perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk menuntun bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi yang dapat membantu kita mentransformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan berwawasan global. Adapun penjelasan komponen visi terkait profil pelajar Pancasila, yang pertama, berakhlak mulia, menggambarkan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas, menggambarkan dimensi bernalar kritis. Berkarakter, menggambarkan dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Berwawasan global, menggambarkan dimensi berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran berbasis permainan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran berbasis permainan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, melakukan diskusi bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang pembelajaran berbasis permainan, kemudian mencari tahu karakteristik peserta didik melalui asesmen di awal pembelajaran. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang telah berhasil menerapkan pembelajaran berbasis permainan? Bagaimana memilih permainan dalam pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar sekaligus meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu mencari referensi guru yang terbiasa dan berhasil melakukan pembelajaran berbasis permainan, kemudian mencari referensi jenis-jenis permainan yang bisa digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tahap ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kebiasaan baru dan manfaat yang peserta didik dapatkan saat mengikuti pembelajaran berbasis permainan?
Apakah pembelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat lembar observasi dengan menanyakan pendapat peserta didik apa yang dirasakan dan manfaat setelah mengikuti pembelajaran berbasis permainan. Berikutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk memulai pembelajaran berbasis permainan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis permainan? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembelajaran berbasis permainan agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian, mencari media pembelajaran berbasis permainan disesuaikan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Selanjutnya, merancang permainan edukasi dan memberi pertanyaan pemantik untuk meningkatkan motivasi belajar dan berpikir kritis peserta didik. Dan yang terakhir, pemberian reward pada peserta didik atas peningkatan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis. Tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dilibatkan atau bertanggung jawab memonitor agar program peningkatan motivasi belajar dan keterampilan peserta didik yang sudah direncanakan dapat berhasil? Bagaimana mengukur keberhasilan peningkatan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kritis peserta didik yang nantinya dilaksanakan di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, meminta guru, peserta didik, kepala sekolah, orang tua untuk bersinergi memberi kontribusi dalam menyukseskan program yang sudah direncanakan. Selanjutnya, membuat jadwal kegiatan pembelajaran berbasis permainan yang bervariasi. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan tindak lanjut dengan peserta didik, guru maupun stakeholder lainnya terkait aktivitas pembelajaran berbasis permainan. Demikian visi, prakarsa perubahan, dan rancangan tindakan yang saya buat berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.